Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali di pelajaran tematik tema 7, subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi pembelajaran 3 dan 4. Seperti biasa, sebelum Ibu mulai materi untuk pertemuan hari ini, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Jawaban dari pertanyaan tersebut terdapat dalam video. Jadi, mohon simak videonya dengan seksama. Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, terdapat banyak peristiwa sesudah proklamasi Republik Indonesia yang mengancam keutuhan negara. Peristiwa-peristiwa tersebut antara lain: yang pertama, peristiwa 10 November 1945. Yang kedua, pertempuran Ambarawa. Yang ketiga, Bandung Lautan Api. Dan yang keempat, pertempuran Medan Area. Selain 4 peristiwa tersebut, sebenarnya banyak peristiwa lainnya yang terjadi setelah kemerdekaan negara Indonesia. Peristiwa 10 November 1945 yang sekarang dikenal sebagai Hari Pahlawan merupakan satu peristiwa heroik segenap rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Latar belakang terjadinya peperangan ini adalah karena adanya insiden Hotel Yamato Surabaya, di mana ketika itu orang-orang Belanda di bawah pimpinan Mr. Volkmann mengibarkan bendera merah putih biru, yaitu bendera Belanda, di atas Hotel Yamato di Surabaya, yang membuat kemarahan masyarakat Surabaya. Sehingga hal ini membuat sebagian pemuda bertindak tegas dengan menaiki Hotel Yamato dan merobek bendera Belanda warna birunya, sehingga tersisa bendera merah putih. Selain berkibarnya bendera Belanda di Hotel Yamato, hal lain yang menyebabkan terjadinya peristiwa 10 November adalah tewasnya pimpinan tentara sekutu, yaitu Brigadir Jenderal Malabi, yang membuat sekutu mengeluarkan ultimatum yang mengharuskan semua pemimpin dan pemuda di Surabaya menyerahkan senjatanya dan menyerahkan diri. Gubernur Jawa Timur, yaitu R.M. Suryo, menolak ultimatum, dan pasukan PKR yang dipimpin oleh Kolonel Sungkono bersama pelajar dan pemuda lainnya pun bersiap menghadapi musuh. Pada tanggal 10 November 1945, meletuslah pertempuran sengit antara tentara sekutu dan rakyat Surabaya. Salah seorang pemimpin barisan banteng, Bung Tomo, berpidato berapi-api untuk membakar semangat rakyat Surabaya. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 November 1945 sampai 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Pertempuran ini dilatar belakangi oleh tentara sekutu yang melanggar perjanjian keamanan untuk melucuti senjata tentara Jepang yang sudah kalah di wilayah Jawa Tengah. Pada tanggal 26 November 1945, pimpinan pasukan TKR, Letnan Kolonel Isdiman, gugur. Sejak saat itu,
pimpinan diambil alih oleh Kolonel Sudirman. Berkat taktik jitu yang diterapkan oleh Kolonel Sudirman, pasukan TKR dapat memukul mundur pasukan sekutu pada tanggal 15 Desember 1945. Oleh karena itu, pada tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri. Begitu juga di Ambarawa didirikan sebuah monumen yang diberi nama Palagan Ambarawa. Bandung Lautan Api. Mungkin di antara kalian ada yang pernah mendengar tentang peristiwa Bandung Lautan Api. Pada tanggal 21 November 1945, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum pertama untuk mengosongkan Bandung bagian utara. Peringatan ini tidak dihiraukan oleh para pejuang Indonesia. Sejak saat itu terjadi pertempuran di Bandung Utara yang menyebabkan kekalahan rakyat Indonesia. Bandung Utara pun jatuh ke tangan sekutu dan pasukan Indonesia beserta pemerintah mundur ke Bandung Selatan. Pada tanggal 23 Maret 1946, tentara sekutu kembali mengeluarkan ultimatum kedua untuk mengosongkan Bandung Selatan. Demi keamanan dan keselamatan rakyat, pemerintah Indonesia memerintahkan Tentara Republik Indonesia dan para pejuang untuk mengosongkan Bandung Selatan. Sebelum ditinggalkan, Bandung Selatan dibumi hanguskan atau dibakar agar tidak dapat dipakai oleh musuh. Meskipun demikian, para pejuang tetap melawan sekutu dengan taktik gerilya. Peristiwa tersebut dikenal dengan nama Bandung Lautan Api. Pertempuran Medan Area. Pada tanggal 9 Oktober 1945, pasukan sekutu yang terdiri dari Nika, Belanda, dan pasukan Inggris mendarat di Medan, Sumatera Utara. Kedatangan pasukan sekutu ini memiliki tujuan untuk bersiap mengambil alih pemerintahan di Indonesia. Pasca kedatangannya, mereka segera menduduki beberapa hotel di Medan dan membebaskan tentara Belanda yang ditawan Jepang. Para pemuda Indonesia tidak berdiam diri dengan kedatangan pasukan sekutu tersebut. Gabungan pemuda segera mengambil alih gedung-gedung pemerintahan dan merebut senjata dari tangan tentara Jepang. Proses pembentukan NKRI. Setelah dibubarkannya BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Memiliki beberapa tugas utama, yaitu meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, melanjutkan hasil kerja BPUPKI, serta mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi negara baru, yaitu Indonesia. Untuk menjalankan tugas-tugasnya tersebut, maka PPKI segera menggelar beberapa sidang. Yang pertama, 18 Agustus 1945, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Yang kedua, 19 Agustus 1945, membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara, membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur. 22 Agustus 1945, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat
KNIP sebagai pembantu presiden sebelum lembaga-lembaga negara sesuai Undang-Undang 1945 terbentuk secara resmi. Membentuk 3 badan sebagai wadah perjuangan, yaitu KNI, PNI, dan BKR. Menuliskan kesimpulan teks narasi sejarah. Agar lebih mudah dan cepat dalam memahami isi teks narasi sejarah, kamu dapat membuat kesimpulan. Kesimpulan adalah inti dari suatu bacaan. Kesimpulan dapat memudahkan seseorang untuk memahami garis besar teks secara keseluruhan. Untuk menulis kesimpulan, kamu perlu menentukan ide pokok dari setiap paragraf dalam teks. Setelah itu, menuliskan ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasamu sendiri. Dan perhatikan ejaan serta pemilihan kata saat menulis kalimat. Bhinneka Tunggal Ika dalam hidup bermasyarakat. Keragaman yang ada di lingkungan sekitar hendaknya disikapi dengan menerapkan hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pelaksanaannya, setiap individu masyarakat harus saling menghormati dan juga menghargai. Contohnya, saat membantu korban bencana alam dan kerja bakti membersihkan lingkungan. Kita harus bekerja sama meskipun berbeda suku dan agama. Dengan demikian, kita telah menerapkan semangat Bhinneka Tunggal Ika di masyarakat. Menjelaskan unsur-unsur kebudayaan suku bangsa di Indonesia. Sebagai negara yang majemuk, masyarakat Indonesia memiliki keberagaman ras, suku, bahasa, dan agama. Sebaiknya kita memelihara keberagaman tersebut dengan belajar memahami perbedaan unsur kebudayaan yang ada dalam masyarakat. Unsur-unsur kebudayaan tersebut antara lain: yang pertama, kepercayaan. Indonesia mengakui 6 agama dan juga menjamin kebebasan masyarakat Indonesia untuk memeluk dan beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Yang kedua, mata pencaharian. Kenampakan alam yang beragam mempengaruhi keragaman mata pencaharian masyarakat Indonesia. Yang ketiga, teknologi dan peralatan. Perkembangan teknologi dan peralatan di Indonesia merupakan hasil kreativitas masyarakat yang disesuaikan dengan budaya setempat. Yang keempat, kesenian adalah hasil ciptaan manusia yang berkembang dan disesuaikan dengan budaya masing-masing. Yang kelima, pengetahuan. Masyarakat menggunakan ilmu pengetahuan sebagai suatu cara untuk mengatasi berbagai kesulitan dalam hidupnya. Yang keenam, bahasa daerah adalah sarana komunikasi yang digunakan oleh masyarakat di suatu daerah. Gerak pola lantai dalam tari tradisional. Kesenian adalah salah satu unsur kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Ada beragam jenis kesenian. Salah satunya adalah seni tari yang menggunakan gerak tubuh sebagai media utamanya. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mengenal tentang pola lantai dalam tari daerah. Tari kancet menggunakan pola lantai lurus ke samping. Tari cakalele menggunakan pola lantai melingkar. Tari kancet dan tari cakalele merupakan tarian yang memiliki makna tentang kepahlawanan.
Demikian materi untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.